Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, malam ini kita akan mencoba diskusi tentang soal aktual, yaitu adanya eskalasi ketegangan di Timur Tengah terutama, yang intinya di Palestina. Banyak orang yang kemudian ketakutan melihat eskalasi ini, sehingga mereka membayangkan bahwa bila tidak ditangani secara tepat, eskalasi ini bisa melahirkan Perang Dunia Ketiga. Dan Perang Dunia Ketiga artinya dunia memasuki kehancurannya, peradaban akan lenyap. Seperti pernah diperkirakan oleh Einstein, kalau terjadi Perang Dunia Ketiga, saya bisa pastikan, kata Einstein, setelah itu orang hanya akan berperang dengan batu dan kayu. Karena semua peralatan modern akan lenyap bersamaan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Oke, kita akan lihat eskalasi ini, dan ini agak lucu. Belum pernah terjadi di dunia ini sebuah perang membuat hampir sebagian besar warga dunia gembira dan menjadi supporternya. Jadi kita lihat di media sosial, di banyak media sosial, bagaimana sebagian besar warga dunia mensupport peperangan dalam hal ini yang kemarin terjadi antara Iran dengan Israel. Bahkan sempat diciptakan lagu. Dan lagunya hanya dalam waktu 24 jam begitu booming di banyak platform musik dunia. Menjadi hit. Ini belum pernah terjadi. Bahkan warga Amerika sendiri. Ketika Amerika kemudian juga ikut berkonfrontasi dengan Iran, mereka memprotes pemerintahannya. Juga di Eropa, bahkan supporter Amerika itu secara politik Inggris dan Jerman. Prancis sudah agak mengambil jarak. Masyarakat Inggris dan Jerman hampir mayoritas juga menentang pemerintahannya terlibat dalam peperangan tersebut. Unik. Apa faktor dasarnya? Kuncinya di Gaza. Orang melihat ini demonstrasi kebiadaban. Dan Israel banyak orang menganggap sebagai garda terdepan, contoh terdepan bagaimana peradaban ini mempraktekkan kebiadaban dengan telanjang. Itu yang menggugah nurani, empati banyak masyarakat dunia yang kemudian membela siapapun yang mau membela orang-orang yang tertindas di Palestina. Mungkin itu akarnya. Tapi kalau kita melihat lebih jauh, kalau Anda ikuti di banyak platform, di media sosial maupun di publikasi-publikasi ilmiah, Anda bisa melihat bahwa apa yang selama ini dibahas di belakang layar, apa yang selama ini hanya dibahas di kalangan saintis, baik saintis sosial maupun saintis politik atau yang lain, hari ini mulai menjadi wacana massa, wacana populer. Orang-orang mulai tahu bahwa ada grand design, ada rancangan besar penguasaan dunia oleh pihak-pihak tertentu. Banyak dokumen-dokumen, file-file, bahkan mulai awal abad 19 mulai beredar di banyak platform media sosial. Sebagian mungkin hoax, tapi sebagian besar diverifikasi sebagai benar.
Salah satu contoh yang agak baru misalnya tentang 9/11 di Amerika. Kejadian 9 September 2001, runtuhnya dua menara kembar di Amerika, yang kemudian melahirkan sekian rentetan kejadian yang mengikutinya. Seorang jenderal Amerika, Wesley Clark, pernah membuat pernyataan publik bahwa dia melihat setelah kejadian 9/11 itu, Pentagon menyatakan bahwa dia akan menyerang Irak. Arab catat Irak. Bukan Afghanistan. Ada kejadian, nanti kita semua simpulkan, karena kita semua awam dalam hal geopolitik, kita simpulkan aja sendiri-sendiri. Ada kejadian, menara kembar runtuh. Nggak sampai seminggu, muncul keputusan akan menyerang Irak. Ketika ditanya apa alasannya, mereka nggak tahu. Kalau istilahnya Jenderal Wesley Clark, kalau Anda punya palu, maka semuanya kelihatan sebagai sekedar paku. Jadi Anda hanya ingin mengkul aja. Oke. Beberapa minggu kemudian, cerita Wesley Clark, dia bertemu dengan orang yang sama di Pentagon dan mengatakan, kok Afghanistan? Karena isunya yang diserang akan Irak. Itu sempat difilmkan tentang dua wartawan yang membuka kasus itu dalam salah satu penerbitan mereka, penerbitan militer, majalah militer. Bahwa pertama serangannya memang akan ke Afghanistan, ke Irak. Tapi entah kenapa kemudian berubah ke Afghanistan. Nah, 2 minggu, 3 minggu setelah peristiwa itu, Wesley Clark ketemu orang yang sama dan ditunjukkan kertas. Ini bahkan lebih parah katanya. Apa itu tanyanya? Dalam 5 tahun kan, tahun 2001 itu ya. Dalam 5 tahun kami akan menyerang Irak, Libya, Sudan, Somalia, Lebanon, Suriah, dan Iran. 7 negara ini sudah direncanakan untuk dihancurkan. Istilah yang dipakai pergantian rezim, pergantian penguasa. Anda bisa lihat satu kejadian. Siapa pelakunya Anda bisa perkirakan sendiri, melahirkan rencana pengambil alihan 7 negara. Afghanistan sudah di awal, jadi 8 negara kalau dia dimasukkan. Dan itu dalam realitas kita saksikan dengan beragam cara. Meskipun waktunya kemudian tidak 5 tahun, lebih lebar lagi. Sampai terakhir 2025, jadi 24 tahun setelah itu.